Halo semuanya, assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel Wen Anthony dalam hiburan misteri terbaru, Susuk Tandur Arwah. Susuk pengikat ruh, susuk sing dadi wadah arwah. Sebelum saya membacakannya, saya berharap semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan mari kita masuk ke ceritanya. Malam di Red Sakura selalu punya ritme sendiri. Lampu-lampu temaram, aroma minyak pijat yang manis samar, dan bisik-bisik nakal para tamu yang datang dari berbagai kota. Tempat itu sudah lama jadi persinggahan favorit wisatawan yang mencari layanan lebih dari sekedar pijat biasa. Para terapisnya dikenal cantik, ramah, dan tahu betul bagaimana membuat pelanggan betah. Namun sejak 2 bulan terakhir, ada satu nama yang paling sering disebut-sebut, bahkan menjadi bahan rebutan. Kayla. Kayla dengan senyumnya yang lembut dan mata yang seperti punya daya pikat tersendiri, muncul sebagai primadona baru. Wajahnya tidak begitu menonjol ketika pertama kali datang melamar. Tapi hanya dalam hitungan minggu, ia menyalip semua terapis yang sudah lama bekerja. Papan jadwal reservasi yang biasanya penuh merata, kini berat sebelah. Karena hampir semua pelanggan memilih namanya. Kadang, satu pelanggan bisa nekat menunggu 2 jam, hanya demi masuk ke kamar kerjanya. Begitu satu pelanggan keluar, wajah mereka selalu terlihat sama. Mata berbinar, senyum yang sulit dikendalikan, dan beberapa di antaranya terlihat seperti sedang jatuh cinta berat, bukan hanya sekedar nafsu. Mereka akan memuji Kayla berlebihan, bahkan ada yang mengirim bunga ke lobi spa meski baru bertemu sekali. Hal semacam itu tentu membuat para terapis lain mulai gelisah. Ada yang hanya bisa menggerutu. Ada pula yang terang-terangan merasa iri. Gila, tuh anak baru bisa bikin pelanggan balik lagi cuma dalam hitungan jam, bisik salah satu terapis di ruang istirahat. Yang lain mengangguk sambil mencibir halus. Kayaknya bukan cuma teknik pijat deh, ada yang beda. Kayla sendiri, meski menikmati perhatian itu, mulai merasa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya wajar. Ia memang ingin sukses dan terkenal di tempat itu, tapi perubahan yang terjadi dalam dirinya terasa terlalu cepat, terlalu drastis. Setiap kali menatap cermin di kamar staf, ia kadang tertegun melihat pantulan wajahnya. Kulitnya terlihat lebih cerah daripada biasanya. Matanya seperti memendarkan cahaya halus, dan bibirnya tampak lebih merah meski ia tidak memakai lipstik apapun. Awalnya ia kira itu hanya efek kelelahan atau pencahayaan ruangan. Namun makin lama makin jelas bahwa pesonanya tidak berasal dari dirinya semata. Sejak Mak Narti memasang susuk itu 2 bulan lalu, Kayla memang merasa seluruh tubuhnya seolah dibungkus energi baru. Mak Narti adalah dukun yang sudah lama terkenal di kalangan pekerja malam. Dukun yang katanya bisa membuka aura kecantikan sampai titik tertinggi. Ketika Kayla pertama kali datang kepadanya, Mak Narti hanya tersenyum tipis. Tatapannya dalam, seperti orang yang tahu lebih banyak dari yang diucapkan. Kamu cocok pakai susuk ini, kata Mak Narti waktu itu. Suaranya pelan tapi berwibawa. Bukan susuk biasa, ini susuk pilihan. Kayla awalnya ragu. Ia hanya ingin menambah pesona, bukan menjadi sorotan ekstrim. Akan tetapi rayuan halus dan jaminan Mak Narti membuatnya luluh. Dalam hitungan hari setelah susuk itu dipasang, pelanggan datang bagai arus banjir. Kini, di tengah pujian dan uang tip yang membludak, Kayla justru merasakan sesuatu yang mengganjal.
Ada momen-momen ketika ia merasa para pelanggan menatapnya bukan sebagai manusia, tapi seperti sesuatu yang lebih menggoda atau bahkan memabukkan. Kayla melihat perubahan itu, tapi ia tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Suatu malam yang tidak terlalu ramai, Kayla duduk sebentar di ruang istirahat setelah melayani 3 pelanggan berturut-turut. Keringat masih menempel di pelipisnya, dan ia mengambil cermin kecil dari tasnya, berniat merapikan wajah. Tapi ketika cermin itu terangkat, ia justru diam membeku. Ada bayang-bayang samar di belakang pantulan wajahnya, seperti rambut panjang yang jatuh menutupi sebagian wajah seseorang. Ia berkedip keras, dan bayangan itu lenyap. Hanya pantulan dirinya yang tersisa. Kayla menelan ludah pelan. Mungkin capek, gumamnya di dalam hati. Namun perasaan itu tidak hilang. Setiap langkah di lorong Red Sakura terasa seperti diikuti tatapan yang tidak terlihat. Setiap pelanggan yang menatapnya terlalu lama membuat kulitnya merinding tanpa alasan. Bahkan suara musik relaksasi yang biasanya lembut kini terdengar seperti gema dari tempat jauh. Ketika ia kembali bekerja malam itu, pelanggan terakhirnya berulang kali berkata bahwa Kayla tampak berbeda, lebih cantik dari sebelumnya. Tapi ada sesuatu di dalam nada suara pelanggan itu yang membuat Kayla tidak nyaman. Seolah lelaki itu sedang berbicara kepada sosok lain, bukan kepada dirinya. Saat spa mulai sepi dan jam hampir menunjuk pukul 2 dini hari, Kayla berdiri di depan cermin besar ruangan staf untuk bersiap pulang. Ia menarik nafas panjang, menatap wajahnya sendiri. Untuk sesaat, pantulan itu tampak baik-baik saja. Lalu kelopak matanya bergetar sendiri, seperti dikendalikan sesuatu. Kayla mundur setengah langkah, jantungnya memukul-mukul dada. "Ada apa denganku?" bisiknya. Senyumnya yang tadi cantik, kini terasa seperti senyuman seseorang yang bukan dirinya. Kayla memegang dadanya, berusaha menenangkan diri. Namun jauh di lubuk hati, ia tahu satu hal. Pesonanya yang mendadak menanjak itu tidak datang tanpa harga. Dan entah apa yang telah diberikan makna arti, Kayla merasa ia baru saja membuka pintu yang tidak seharusnya ia sentuh. Kayla duduk di tepi ranjang kosnya. Lampu malam redup menerangi kamar sempit itu. Udara terasa lembab, sementara pikirannya melayang pada satu kenangan yang belakangan terus menghantuinya. Saat Mak Narti memasangkan susuk itu, meskipun sudah berminggu-minggu berlalu, detik-detik ritual tersebut masih jelas, seperti baru kemarin dilakukan. Ia ingat bagaimana Mak Narti memandangnya pertama kali. Tatapan perempuan sepuh itu tajam, seakan menilai Kayla tidak hanya dari wajah dan tubuh, tapi sampai ke dalam jiwanya. Ruangan tempat ritual dilakukan gelap, hanya diterangi beberapa lilin beraroma melati yang dipasang di tiap sudut. Dindingnya dipenuhi kain hitam, membuat suasana makin menekan dada. "Kau cocok dengan kodam susuk ini, Nduk." Suara Mak Narti waktu itu terdengar gemetar namun mengandung kepastian. "Tidak semua perempuan cocok dengan susuk ini. Kebanyakan tubuh tidak kuat menampung auranya." Kayla yang masih polos ihwal dunia mistis hanya mengangguk, meski jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia hanya ingin mempercantik diri, menarik pelanggan, dan memperbaiki hidupnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ritual itu akan terasa begitu berat. Mak Narti kemudian mengambil jarum panjang yang terbuat dari logam kekuningan. Bentuknya sedikit melengkung, ujungnya runcing seperti gigitan serangga. Jarum itu tidak terlihat seperti jarum susuk yang pernah ditunjukkan temannya. Ini jauh lebih tua, seperti benda warisan dari masa silam. "Tarik nafas," perintah Mak Narti. Kayla menurut. Saat jarum itu menyentuh kulit di dekat tulang selangka, tubuhnya langsung bergetar halus. Bukan karena sakit, justru sebaliknya, terlalu dingin, seperti ditusuk es. Pada saat yang sama, pandangan Kayla berbayang. Lilin-lilin di ruangan tampak bergerak, dan di belakang Mak Narti, ia melihat seseorang.
bayangan perempuan muda berdiri tegak, tersenyum samar. Senyuman yang manis tetapi tidak wajar. Rambutnya terurai panjang, kulitnya pucat, dan matanya menyala seperti bara yang hampir padam. Kayla tertegun. Pikirannya berusaha menolak, namun jarum susuk menembus kulitnya dengan satu tusukan pelan. Sekejap, seluruh ruangan seperti berubah gelap. Kayla merasakan gelombang hangat merambat dari dadanya ke seluruh tubuh, membuatnya sulit bernafas. Dalam detik yang sama, perempuan dalam bayangan tadi mengedipkan mata ke arahnya, perlahan seperti sedang memilih tubuh yang ingin ia tempati. Ketika Kayla tersadar, ritual sudah selesai. Nafasnya terengah. Maknarti tersenyum puas akan tidak melihat apapun. "Mulai malam ini hidupmu bakal berubah," kata Maknarti santai, seolah yang baru dilakukan hanyalah memasang anting, bukan sesuatu yang mempengaruhi jiwa manusia. "Tubuhmu sudah menerima susuknya." Sejak hari itu kecantikan Kayla meningkat drastis. Kulitnya semakin bening, matanya seperti memancarkan kilau lembut, dan senyumnya mampu membuat orang terpikat dalam hitungan detik. Semua kelebihan itu memang membuatnya bangga awalnya. Tapi ada satu hal yang terus menghantui di pikirannya. Setiap malam ketika ia menatap cermin, bayangan perempuan bersenyum samar itu selalu muncul kembali di ingatannya, seolah sosoknya belum pergi. Bahkan belakangan ini, Kayla makin sering merasakan rasa dingin menusuk di sekitar tempat susuk ditanamkan, seolah ada sesuatu yang menyelinap di bawah kulitnya. Kadang ia merasa seperti ada hembusan nafas halus di bahu, padahal tidak ada siapapun di sekitarnya. Suatu malam di dapur kos, Kayla tanpa sengaja melihat pantulan wajahnya di jendela. Cahaya lampu jalan memantul samar, tapi yang tampak bukan hanya dirinya. Di belakang pantulan itu, ia melihat sosok perempuan yang sama. Rambut panjang, senyum samar, mata redup. Kayla mundur cepat, tubuhnya gemeter. Jendela kembali menampilkan pantulan normal, tapi rasa dingin di tempat susuk ditanamkan semakin menusuk. "Kenapa aku lihat dia lagi?" Kayla meremas dada, nafasnya tersengal. Kecurigaannya terhadap susuk itu semakin kuat. Ada hal yang tidak diceritakan Maknarti. Kayla ingat betul, setelah ritual selesai, Maknarti menyuruhnya pulang cepat tanpa banyak bicara. Tidak ada penjelasan tambahan, tidak ada peringatan apapun. Tanpa banyak bicara, hanya tatapan yang sulit dibaca, campuran harapan, ketamakan, dan sesuatu yang mirip rasa takut. Setiap kali memejamkan mata, wajah perempuan itu muncul. Kadang tersenyum, kadang hanya menatap, tidak pernah berbicara. Tetapi tatapannya membuat Kayla merasa seolah ia sedang dinilai, ditimbang, atau menunggu. Entah menunggu apa. Dan sejak momen itu, rasa aneh yang bersarang di dada Kayla tidak pernah hilang. Seperti ada sesuatu yang hidup di bawah kulitnya, menyalakan kecantikan, sekaligus membawa ketidaktenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Ia semakin yakin, susuk yang diberikan Maknarti bukan susuk biasa. Ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang bangkit bersama jarum itu. Malam itu, angin berembus pelan melewati celah jendela kamar kos Kayla, membuat tirai tipis bergoyang seperti tangan seseorang yang sedang memanggil. Kayla baru saja pulang dari Red Sakura. Tubuhnya masih lengket oleh keringat minyak pijat, dan ia langsung menuju kamar mandi kecil untuk membersihkan diri. Rambutnya yang panjang terurai lemas, wajahnya tampak letih, namun kecantikannya justru semakin menonjol dalam lelah. Air keran mengalir, menimbulkan suara yang menenangkan. Kayla menatap cermin di depan wastafel sambil membersihkan wajah. Namun di tengah gerakan tangannya, ia mendadak berhenti. Ada suara sangat halus, nyaris seperti hembusan nafas. Kayla terpaku. Suara itu bukan datang dari luar kamar, bukan dari lorong, bukan dari pikirannya sendiri. Suara itu terdengar jelas dari arah cermin. Ia menelan ludah, mencoba menguatkan diri. "Siapa?" Tidak ada jawaban. Suara air kembali mendominasi ruangan. Kayla mengelus wajahnya dan memaksakan senyum kecil, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi karena kelelahan. Namun ketika ia kembali menatap cermin,
Ada bayangan samar di belakangnya, sekelebat hitam yang tidak seharusnya ada. Kayla menoleh cepat. Kosnya tetap sepi. Rak kecil, kasur tipis, dan pintu lemari yang sedikit usang. Tidak ada siapapun. Tapi ketika pandangannya kembali ke cermin, bayangan tadi seperti sedang duduk bersimpuh di sudut ruangan. Perempuan, rambut panjang, tubuh membungkuk, tidak bergerak. Kayla mundur, tubuhnya gemetar. Ia memejamkan mata, menghitung nafas. Ketika membuka mata lagi, sudut ruangan kosong. Bayangan itu hilang, seakan hanya ilusi. Namun Kayla tahu, itu bukan ilusi. Gangguan seperti itu mulai datang hampir setiap malam. Kadang hanya suara, kadang pantulan aneh yang seakan muncul dan menghilang. Dan setiap kali ia merasa berani untuk menyalakan lampu terang dan memeriksa seluruh sudut kamar, ia tidak menemukan apa-apa selain udara dingin yang menusuk kulit. Yang paling membuat Kayla tidak tenang adalah bisikan dari cermin. Suara itu selalu terdengar lembut, seperti suara perempuan yang mencoba membangun kedekatan. Kadang memanggil namanya, kadang terdengar seperti mengatakan sesuatu, namun terlalu pelan untuk dipahami. Seiring waktu, perubahan pada tubuhnya pun semakin jelas. Kulit Kayla terasa lebih licin daripada biasanya, seperti permukaan porselen yang dirawat setiap hari. Bahkan bekas-bekas lecet kecil di tangannya hilang lebih cepat dari yang seharusnya. Pipi dan bibirnya bisa terlihat segar padahal ia nyaris tidak tidur karena terlalu takut menutup mata di malam hari. Aku kok jadi begini? Kayla membisikkan kegelisahan itu pada dirinya sendiri, tapi tidak ada jawaban yang bisa menenangkan. Di tempat kerja, para terapis lain mulai memperhatikan perubahan Kayla. "Kamu tuh makin glowing tiap hari," ujar salah seorang rekannya sambil setengah bercanda, namun penuh iri hati. "Pakai skincare apaan sih?" Kayla hanya tersenyum tipis. Ia tidak punya jawaban. Bukan skincare, bukan perawatan mahal. Ada sesuatu yang bekerja dari dalam, sesuatu yang tidak ia pahami. Beberapa pelanggan bahkan mengomentari hal serupa. "Kayla, kamu kayak makin cantik aja tiap saya datang," ujar seorang pelanggan sambil menatapnya terlalu lama. Mata lelaki itu seperti tersedot ke dalam pancaran matanya. "Serius, cantik banget. Kayak bukan manusia biasa kamu." Ucapan itu membuat bulu kuduk Kayla berdiri. "Iya, kan aku rajin perawatan, Mas," jawabnya pelan, berusaha mengalihkan suasana. Namun perasaan tidak nyaman itu makin menguat ketika Kayla menyadari sesuatu yang lebih janggal. Makin banyak pelanggan yang betah berlama-lama. Sentuhan mereka terasa berbeda. Seolah setiap kali kulit mereka menyentuh kulitnya, ada sesuatu yang tersedot. Pelanggan mulai terlihat lemas, tapi tetap memaksakan diri. Mereka tidak ingin berhenti menyentuhnya. Hal itu membuat Kayla menahan nafas setiap kali harus bekerja. Ada ketakutan aneh, bukan pada pelanggan, tapi pada dirinya sendiri, pada perubahan yang terus terjadi dan tidak bisa ia hentikan. Pada perasaan bahwa sesuatu di dalam tubuhnya perlahan bangkit dan menghisap energi dari siapapun yang berada terlalu dekat. Suatu malam, Kayla mencoba menenangkan diri dengan mandi air hangat. Namun begitu ia mematikan keran, suara itu datang lagi. "Kayla." Suara itu jelas, sangat jelas. Bisikan parau seorang perempuan, tapi lembut, seakan memanggil dengan kasih sayang yang keliru. Cermin berkabut oleh uap kamar mandi, tapi bayangan wajah lain, lebih pucat, lebih dingin, muncul samar di balik kabut. Kayla menjerit kecil, meraih handuk dan berlari keluar kamar mandi. Ia memeluk dirinya sendiri di tepi ranjang. Tubuhnya bergetar hebat. Suara itu masih menggema di kepalanya. Di tengah ketakutannya, satu kesadaran muncul perlahan. Suara itu bukan hanya memanggil namanya. Suara itu seperti ingin mendekat, ingin berkomunikasi, ingin menembus batas antara cermin dan dunia nyata. Dan Kayla mulai merasakan, semakin kuat pesonanya, semakin dekat sosok itu, semakin mulus kulitnya, semakin sering bisikan itu terdengar.
seolah kecantikannya bukan bertambah karena dirinya, tetapi karena ada sesuatu yang ikut hidup bersamanya, sesuatu atau sosok yang ingin menjadikan Kayla lebih dari cantik. Di waktu yang lain, pelanggan itu bernama Rico, seorang pria 30-an yang awalnya terlihat biasa saja, ramah, sopan, dan tidak berlebihan. Namun setelah beberapa kali dilayani oleh Kayla, sikapnya berubah drastis. Awalnya ia hanya sering memesan jadwal, lalu meningkat menjadi pesan berantai yang memenuhi ponsel Kayla dari pagi sampai malam. Pesannya bukan lagi sekedar menanyakan jadwal, tetapi kalimat-kalimat yang membuat Kayla resah. Aku gak bisa berhenti mikirin kamu. Kayla, aku harus ketemu kamu lagi malam ini. Aku merasa kosong kalau gak lihat kamu. Kayla mencoba membalas dengan sopan. Tapi setiap ia mengabaikan satu pesan saja, Rico akan mengirim 5 pesan baru. Bahkan suatu malam ia nekat menunggu di depan Red Sakura hanya untuk melihat Kayla pulang. Tatapannya penuh obsesi, seolah hidupnya hanya berputar pada wajah dan sentuhan Kayla. Kayla mulai merasa terpojok. Setiap kali melihat nama Rico muncul di layar ponsel, tubuhnya merinding. Ada keterikatan yang tidak sehat. Seakan energi Rico menempel pada dirinya, menuntut, meminta, menginginkan sesuatu yang tidak pernah ia janjikan. Hingga suatu malam, setelah keluar dari kamar Kayla dengan wajah pucat tapi mata berbinar, Rico berjalan menuju hotel tempat ia menginap. Esok paginya, kabar itu muncul. Rico ditemukan tewas di kamar hotel. Tubuhnya tidak terluka, tapi matanya melotot seolah melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Red Sakura langsung gempar, tapi manajemen bertindak cepat, menyuruh semua terapis diam dan menutup kabar itu rapat-rapat. Tidak ada polisi yang datang, tidak ada berita media. Uang bekerja lebih cepat daripada kebenaran. Namun Kayla tahu, ada sesuatu yang janggal. Ia mengenali tatapan kosong itu. Tatapan yang ia lihat pada beberapa pelanggan yang menyentuh kulitnya terlalu lama belakangan ini. Dan sejak kabar itu tersebar di kalangan staf, mimpi-mimpi Kayla mulai berubah menjadi semakin mengerikan. Dalam tidurnya, ia selalu berada dalam sebuah ruangan gelap. Di tengah ruangan, ada perempuan cantik, sangat cantik, yang terikat pada sebuah tiang kayu. Tubuh perempuan itu berlumuran darah, namun wajahnya tetap memancarkan aura keanggunan yang aneh. Ia menangis, suaranya seperti tercekik. Lalu ada tangan-tangan asing mengangkat pisau panjang dan Kayla terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Nafasnya terengah, dan anehnya, setiap bangun dari mimpi itu, ia merasakan kulitnya semakin halus. Cahaya wajahnya semakin kuat, seolah mimpi itu memberi makanan pada kecantikannya. Itu membuatnya semakin takut. Perubahan mengerikan itu juga merembes ke pekerjaannya. Di tengah pijatan, tangan Kayla kadang bergerak sendiri. Ada dorongan halus di dalam dirinya yang membuat jemarinya menekan titik tertentu dengan kekuatan yang tidak seharusnya. Beberapa pelanggan sempat meringis. Bahkan ada yang tampak sesak nafas sesaat sebelum merasa nyaman kembali. Kayla merasakan jelas gerakan itu bukan miliknya. Maaf mas, ucapnya gugup setiap selesai, karena ia sendiri tidak yakin apa yang baru saja ia lakukan. Namun yang paling menakutkan adalah ketika pelanggan menyentuh kulitnya, Kayla bisa merasakan sesuatu seperti arus dingin mengalir dari tubuh lelaki itu ke tubuhnya. Dan wajah pelanggan-pelanggan itu akan berubah. Mata mereka berkaca-kaca, nafas melemah, seolah semangat hidup mereka menguap keluar bersama sentuhan Kayla. "Kay, aku kok jadi pusing ya?" ujar salah seorang pelanggan sambil memegangi kepala. Kayla hanya mampu tersenyum kaku, sementara dadanya sesak oleh rasa bersalah. Setelah kejadian-kejadian itu, Kayla mulai memilih menghindari sentuhan. Ia memakai sarung tangan yang tipis, berpura-pura sedang iritasi kulit. Ia mengurangi jam kerja, namun hal-hal aneh tetap saja mengikuti. Cermin di kamar kosnya menjadi musuh terbesarnya. Setiap kali Kayla menyalakan lampu kamar, sosok itu muncul makin jelas. Bukan lagi bayangan samar,
tapi perempuan dengan rambut panjang terurai. Kulit begitu pucat hingga pembuluh darahnya terlihat, dan mata yang dipenuhi dendam seperti menyimpan ribuan luka. Dan yang paling membuat Kayla hampir gila adalah sosok itu tersenyum. Setiap kali Kayla ketakutan, sosok itu justru semakin senang, seperti sedang menikmati keresahan Kayla, menikmati setiap getaran takut yang membuat tubuh Kayla melemah. "Kenapa kamu tersenyum?" bisik Kayla lirih. Cermin tidak menjawab, tapi sosok itu semakin mendekat. Wajahnya menempel pada permukaan kaca dari dalam. Kayla menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia tidak lagi bisa membedakan mana dirinya dan mana sosok itu. Kecantikannya sendiri mulai terasa seperti kutukan yang melekat pada kulitnya. Dan dalam lubuk hati paling dalam, Kayla mulai yakin Riko bukan korban pertama. Dia hanya tumbal pertama yang terlihat. Masih akan ada yang menyusul jika Kayla tidak menghentikan ini. Yang menjadi pertanyaan, apakah ia masih punya pilihan? Hujan rintik malam itu membuat halaman Red Sakura tampak seperti genangan kaca yang memantulkan lampu temaram dari papan nama. Para terapi sudah pulang. Tinggal beberapa orang staf yang merapikan ruangan. Arman berdiri di depan pintu samping sambil menyalakan rokok. Tapi matanya tak lepas dari sosok Kayla yang berjalan melewati lorong. Langkah Kayla berayun tidak wajar, seperti orang baru bangun tidur. Rambutnya yang selalu tersisir rapi kini berantakan, menutupi sebagian wajah. Arman sempat memanggil, tapi Kayla tak merespon. Hanya terus berjalan menuju ruang istirahat. Ada sesuatu dalam gerak tubuh Kayla yang membuat bulu kuduk Arman ikut meremang. Bukan sekedar lelah, ada sesuatu yang menempel pada dirinya. Beberapa menit kemudian, suara dentingan kecil terdengar dari arah dalam. Arman buru-buru masuk. Di ruang staf, Kayla tergeletak di lantai. Tubuhnya menggigil seperti diserang demam tinggi. Mata Kayla setengah terbuka, bibirnya komat kamit, entah membaca apa. Arman jongkok cepat, mengguncang bahu Kayla dengan hati-hati. "Kai, bangun, ini aku Arman." Tiba-tiba hawa di ruangan berubah dingin, seolah ada sesuatu yang merayap naik melalui dinding. Arman mundur setapak saat melihat bayangan hitam, tipis seperti asap, keluar perlahan dari dada Kayla, lalu menyentak kembali masuk ke tubuhnya. Detik itu lutut Arman terasa lemas. Ia memeluk Kayla dan mengangkatnya ke sofa. Nafas Kayla kembali stabil, tapi wajahnya pucat seperti lilin yang hampir padam. Setelah kejadian itu, Arman tak lagi bisa tidur. Ia menghabiskan malam di pos satpam sambil menyalakan radio kecil sebagai teman. Ia terus memikirkan sosok hitam yang dilihatnya tadi. Itu bukan bayangan biasa, bukan pula halusinasi dari kelelahan. Arman pernah melihat hal serupa bertahun-tahun lalu, waktu ia membantu sahabatnya membersihkan rumah kerabat di desa. Rumah yang kabarnya pernah dipakai ritual. Sejak saat itu, setiap pergerakan Kayla diamatinya. Arman menyadari bahwa Kayla bukan hanya sekedar tertekan atau kecapean. Ada sesuatu yang hidup bersamanya. 2 hari kemudian Kayla kembali pingsan. Kali ini lebih parah. Sekujur kulitnya tampak pucat kebiruan, dan dari lehernya keluar aroma bunga melati yang sangat menyengat. Terlalu menyengat hingga membuat Arman pusing saat mendekat. Arman menunggu sampai Kayla siuman, lalu duduk di sampingnya. "Kai, kamu harus cerita. Ada apa dengan kamu? Aku lihat hal yang aneh, dan itu bukan hal yang bisa kamu sembunyikan lagi." Kayla menatap Arman dengan mata yang memerah. Ada sesuatu yang bergetar dalam suara perempuan itu. "Man, aku takut. Ada sesuatu yang ikut di aku. Setiap malam dia manggil. Dari cermin, dia kayak ngintil aku terus." Arman menghela nafas panjang. "Kamu pasang apa? Pasang susuk ya? Dari siapa?" Sekilas Kayla ingin mengelak, tapi tubuhnya sudah terlalu lelah untuk berbohong. Dari Mak Narti. Dia bilang aku terpilih. Susuknya beda dari yang lain. Sejak itu aku makin cantik, makin banyak pelanggan, tapi gangguannya ikut makin sering." Arman langsung bangkit. "Kai, kita harus datangi Mak Narti. Ayo, sekarang juga."
Malam itu mereka berdua membawa motor Arman melewati gang-gang sempit menuju pinggiran kota. Rumah Mak Narti berada di ujung desa, dikelilingi rumpun bambu yang bergoyang pelan diterpa angin malam. Lampunya redup, seakan rumah itu menahan nafas menunggu kedatangan mereka. Mak Narti membuka pintu perlahan. Perempuan tua itu memandangi Kayla dari atas hingga bawah, lalu berkata lirih, akhirnya gue teko. Ada ketenangan aneh pada wajah Mak Narti, tapi mata tuanya tampak gelisah. Arman maju satu langkah. Mak, Kayla hampir mati karena susuk itu. Jelaskan, apa yang sebenarnya panjenengan pasang di tubuhnya? Mak Narti berjalan terpincang menuju tikar, duduk, dan menunjuk mereka untuk ikut duduk. Susuk sing tak pasang kuwi bukan susuk sembarangan. Ada roh, ada arwah yang mengikat. Namanya Ayunda. Dulu Ayunda perempuan sing ayu, sempat menjadi rebutan manusia-manusia, tapi hidupnya menyeramkan. Dia dijadikan tumbal pesugihan kecantikan oleh seseorang. Matinya kejam dan arwahnya tidak bisa pulang. Kayla memeluk dirinya sendiri, wajahnya mendadak pucat. Mak Narti melanjutkan, suaranya parau. Arwah Ayunda ini mencari wadah, dan jika dia menemukan yang cocok, dia akan masuk perlahan, menyusup, sampai yang punya raga tersebut hilang. Sukmanya diusir dari sosok Ayunda, dan Kayla, berjalannya waktu, kau sudah mulai terusir dari ragamu sendiri. Helaan nafas panjang keluar dari tenggorokan Arman, namun tangannya mengepal. Mak, gimana cara mencegahnya? Kalau tidak dihentikan, Kayla bisa diambil alih. Mak Narti memandang mereka dengan mata sayu, seolah sudah lama menyiapkan jawaban itu. Aku sendiri yang memasukkannya, tidak mampu. Jika dilawan, tidak gampang. Sosok Ayunda itu sudah kuat di tubuhnya Kayla. Sekarang dia sudah masuk lebih dari separuh di raganya Kayla. Jika ini telat sedikit saja, yang mati bukan raganya Kayla, tapi rohnya yang dimatikan, disuruh pergi dari badannya ini. Kayla gemetar hebat, memegang lengan Arman seolah takut tubuhnya hilang sewaktu-waktu. Di luar bambu berderak seperti tulang patah. Malam semakin menelan suara mereka, dan Kayla tahu perang besar dalam tubuhnya baru saja dimulai. Sejak malam ketika Mak Narti membuka rahasia tentang arwah penunggu susuk, yakni arwah Ayunda, hidup Kayla tidak pernah lagi terasa sebagai miliknya. Ia bangun dan tidur dalam perasaan dijaga sesuatu yang bukan manusia. Awalnya, wujud Ayunda hanya muncul di balik cermin, memanggil-manggil nama Kayla, seperti bayangan samar yang melumuri permukaan kaca. Tapi kini, wujud itu hadir di setiap sudut kamar kos Kayla, berdiri memandanginya dengan senyum tipis yang menusuk dada. Kadang, Ayunda terlihat duduk di dekat jendela, rambut panjangnya tergerai sampai menyentuh lantai. Matanya mengawasi Kayla tanpa berkedip. Kadang ia muncul di kamar mandi, tenggelam dalam pantulan air bak mandi yang menghitam. Dan yang paling membuat Kayla hampir gila, Ayunda muncul di tempat kerja, di ruangan sempit tempat ia memijat pelanggan. Setiap menyentuh kulit seseorang, Kayla merasakan hawa asing mendesis di dalam dirinya. Dalam sekejap, nafasnya berubah pelan dan dalam, sementara matanya terasa seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Ketika ia menunduk untuk mengusap punggung seorang pelanggan, bayangan Ayunda melintas cepat di benaknya, seolah-olah perempuan itu sedang memegang tangan Kayla, menuntunnya, mencoba mengambil alih. Ada momen ketika Kayla bisa merasakan Ayunda berhasil. Tatapannya berubah gelap, seolah mata itu menampung malam pekat. Pelanggan yang ditanganinya tiba-tiba menarik diri, merasakan sesuatu yang tidak wajar. Kayla, matamu kok beda? Pertanyaan itu pernah terdengar lirih dari bibir seorang pengunjung tetap. Tak lama setelah itu, lelaki itu berdiri tergesa-gesa dan pergi tanpa menyelesaikan sesi pijat. Yang lain bahkan lebih parah.
Salah satu pelanggan perempuan hampir pingsan karena melihat dua wajah di balik wajah Kayla, seperti bayangan pucat yang menempel di kulitnya. Kayla hanya bisa menahan tangis, pura-pura tidak mendengar saat teman-teman terapisnya mulai membicarakannya di belakang. Si Kayla tuh akhir-akhir ini aneh ya. Iya, tatapannya ngeri. Cantik sih, tapi kayak kuntilanak. Serius, aku semalam lewat ruangannya. Aku rasa ada yang berdiri di belakang dia. Rambutnya panjang, pakai gaun putih, kusut. Desas-desus itu terus membesar. Beberapa pelanggan mulai meminta jadwal dengan terapis lain. Namun anehnya, sebagian justru makin terobsesi dengan Kayla. Seolah energi Ayunda memanggil mereka untuk datang lagi dan lagi. Setiap malam, Kayla mengurung diri di kamar kos. Ayunda akan muncul perlahan, tubuhnya tipis seperti kabut dingin yang melayang di udara. Tubuhmu manis sekali, beri aku lebih banyak tempat. Suara itu berbisik di telinga Kayla, lembut namun mengandung ancaman. Kayla menutup kedua telinganya sambil menunduk. Tubuhnya gemetar. Tolong jangan masuk lagi, jangan ambil bagian tubuhku. Tubuhmu sudah kupilih, kau hanya telinga yang mendengar, aku yang akan hidup, dan sebentar lagi, ruhmu sendiri yang akan aku usir. Hawa dingin merambat naik dari telapak kaki Kayla, hingga ke tengkuk. Ia meraih ponselnya dan menghubungi satu-satunya orang yang bisa mempercayai ceritanya, Arman. Sementara itu, Arman berada di pos satpam, dengan beberapa kertas tua berserakan di meja. Ia telah mencari rumah lama seorang kawan yang dulu pernah bersinggungan dengan Mak Narti. Dari sana, ia mendapatkan buku catatan ritual kecil, kuning, berbau kapur barus, dengan tulisan tangan yang nyaris tidak terbaca. Ia membaca pelan-pelan di bawah cahaya redup. Susuk pengikat ruh, susuk sing dadi wadah arwah. Ritual pemisahan kudu dirusak sadurunge jemuah kliwon. Arman menegakkan punggungnya. Jumat Kliwon tinggal 3 hari lagi. Di bagian bawah catatan ada tulisan yang membuatnya menggigit bibir. Jika waktu terlewat, ruh dan tubuh yang dikuasai akan menyatu. Pemilik tubuh asli hilang selamanya. Arman menutup kertas itu dengan tangan bergetar. Ia menatap ponsel, melihat pesan Kayla yang baru masuk. Man, dia ada di sini sekarang. Dia semakin kuat. Tanpa menunggu apapun, Arman berlari keluar dari pos, melewati halaman Red Sakura, lalu menyalakan motornya. Hujan turun rintik, seperti malam pertama kali ia melihat bayangan hitam itu keluar dari tubuh Kayla. Ketika Arman tiba di kos Kayla, lampu kamar hanya menyala separuh. Kayla duduk di lantai, memeluk lutut. Di belakangnya, hanya terlihat oleh Arman bayangan arwah Ayunda berdiri, memanjang. Seolah tubuh itu dibuat dari asap hitam yang dipilin dengan cahaya tipis berwarna merah. Arman merasakan udara kamar makin dingin. Kai, tahan. Aku tahu cara misahinya, cara melepasnya. Kayla memandang Arman dengan mata berkaca-kaca. Dia mau ambil tubuhku sepenuhnya, Man. Aku bisa ngerasain dia di belakang kepalaku, ngehisap, narik. Bayangan Ayunda tersenyum, makin jelas, makin solid dan padat. Arman melangkah maju, menahan dorongan ketakutan yang menusuk tulang. Kai, kita harus hancurkan susuk itu. Kita harus cabut dari tubuhmu itu sebelum Jumat Kliwon. Masih ada waktu, tapi kita harus cepat. Di balik punggung Kayla, Ayunda tiba-tiba maju selangkah. Wajahnya menyatu dengan bayangan Kayla di lantai. Tubuh Kayla bergetar hebat seperti disambar aliran listrik. Arman tahu, Ayunda sedang menyiapkan diri untuk mengambil alih, dan waktu mereka tersisa makin sedikit. Singkat cerita, ritual dimulai. Mak Narti kembali membantu melepaskan, membacakan mantra. Arman menarik Kayla menjauh, sementara dua kekuatan tak kasat mata berputar mengelilingi ruangan. Cermin-cermin tua di dinding bergoyang, lalu pecah satu persatu, menghamburkan kempingan kaca yang berterbangan seperti hujan pisau. Kayla menjerit, tubuhnya kejang-kejang. Dari mulutnya keluar suara tangis yang bukan miliknya. Ayunda hampir berhasil menembus kulit Kayla. Tangan tipis berwarna pucat mulai tampak dari balik bahunya, seolah merobek tubuh Kayla dari dalam. Arman memegang tangan Kayla erat, berteriak memanggilnya berkali-kali. Kayla, ayo, kamu harus bertahan. Bertahan, jangan meninggalkan ragamu. Kamu kuat, Kai. Di tengah kekacauan itu, Kayla menatap Arman. Tatapannya kembali manusia,
1 detik itu cukup. Kayla mengguncang seluruh kekuatan terakhirnya, menahan Ayunda di dalam tubuhnya sendiri. Mak Narti meraih jarum susuk, tetapi Arman menahannya. Jarum itu jatuh, menggelinding ke bawah meja. Kayla meraih jarum tersebut dengan tangan gemetar, lalu mencabut susuk itu dari bawah kulitnya sendiri. Satu persatu keluar, klunting, klunting. Sementara itu jeritan sosok arwah Ayunda menggema, panjang, menyayat, lalu lenyap seketika ketika jarum susuk semuanya tercabut dari tubuh Kayla. Tubuh Kayla jatuh limbung di pelukan Arman. Seminggu kemudian Kayla membuka mata di rumah sakit dengan cahaya pagi yang lembut. Arman duduk di sampingnya, wajahnya lelah tapi lega. "Kai, kamu balik," bisiknya. Tidak ada lagi bayangan Ayunda, tidak ada suara dari cermin, hanya tubuh lemah dan jiwa yang akhirnya kembali menjadi satu. Tamat. Demikianlah hiburan misteri yang saya sajikan di YouTube channel Anthony. Semoga terhibur semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum.